Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Rencananya dari Selopanggung, Kediri, jenazah Tan Malaka akan dipulangkan ke kampung halamannya di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Sejak sekolah guru di Quick School Bukit Tinggi, ia tak pernah tinggal di kampung halamannya itu. Kampung halaman di 50 kota itulah yang memberi gelar Datuk Tan Malaka pada pemuda bernama Sultan Ibrahim. Orang lebih banyak tahu nama Tan Malaka. Selain nama itu, ia punya banyak nama samaran lain, yaitu Ilyas Hussein ketika di Indonesia, Alisio Rivera ketika di Filipina, Hasan Ghazali di Singapura, Osorio di Shanghai, dan Aung Sun Lee di Hong Kong. Tak banyak tokoh pergerakan nasional yang pandai menyamar dan berkali-kali lolos dari kejaran aparat kolonial. Jika banyak tokoh pergerakan Indonesia terkenal karena pembuangannya, seperti Soekarno di Bengkulu, Hatta dan Syahrir di Bovendigul, maka Tan Malaka terkenal karena gerakan bawah tanah dan penyamarannya. Waktu di Quick School, ia siswa yang cerdas. Namun cerdas bukan segala-galanya bagi gadis impiannya di sekolah itu. Syarifah Nawawi, anak dari guru dan ahli bahasa terkenal Engku Nawawi, lebih memilih menolak cintanya. Kecerdasan Tan Malaka mengantarkannya ke sekolah di Belanda, tentu saja dengan bantuan mantan gurunya dan orang-orang sekampungnya yang meminjami dia dana. Tan Malaka berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet pernah disinggahinya. Di sana Tan Malaka menjadi anggota dari Komunis Internasional atau Komintern. Jika banyak kaum komunis tunduk pada Joseph Stalin sebagai penguasa Uni Soviet, Tan Malaka dikenal sebagai tokoh komunis Indonesia yang berani berbeda dengan Stalin. Ia kemudian dikeluarkan dari Komintern dan dikenal sebagai pemikir yang dicap seperti Trotsky. Setelah ke Rusia, Tan Malaka hidup berkelana dengan identitas lain ke Tiongkok, Filipina, dan daerah lain demi menghindari kejaran aparat kolonial. Tan baru kembali ke Indonesia pada tahun 1942. Ketika itu Hindia Belanda sudah ditekuk kekuasaannya oleh bala tentara Jepang. Tan Malaka tentu merasa aman dari kejaran aparat kolonial yang sudah tiarap sepanjang Perang Pasifik. Dari Jazirah Malaya ia menyeberang ke Sumatera. Setelah tiba di Lampung ia menuju Jawa. Setelah menumpang perahu layar Sri Renyet dari Lampung, Tan tiba di Banten. Daerah itu pertama kali diinjaknya setelah 20 tahun dibuang dari impian Republik Indonesia yang diperjuangkannya. Dari Banten, Tan ke Jakarta, menginap di Rawajati, dekat pabrik sepatu di Kalibata. Tan Malaka berusaha menyelami kehidupan rakyat jelata yang jadi buruh atau pedagang buah di pinggiran Jakarta. Atas saran Purbacaraka, Tan mendatangi kantor urusan sosial di Tanah Abang. Dari sana ia dapat kerja di Bayah, Banten. Dengan nama samaran Ilyas Hussein, ia bekerja di Bayah Kozan, salah satu bagian dari perusahaan Jepang di Sumitomo. Ia sempat jadi juru tulis di pergudangan, lalu pindah ke bagian yang mengurusi administrasi para Romusa. Persembunyiannya di masa pendudukan bala tentara Jepang ini tertuang dalam autobiografi Dari Penjara ke Penjara tahun 1947. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Tan Malaka pergi ke Jakarta. Tulis Harry Albert Puzy dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid Pertama, tahun 2008. Tan hanya beberapa hari dan kembali ke Bayah. Ia menemui pemuda macam Khairul Saleh maupun BM Diah. Pada tanggal 25 Agustus, Tan muncul di rumah Ahmad Subarjo, yang semasa Jepang menjadi pengurus asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu ia bertemu Wikana dan pemuda lain yang mengawal proklamasi Indonesia di daerah Cikini.
Ahmad Subarjo terkejut karena ia mengira Tan Malaka sudah mati. Pada tanggal 21 Februari tahun 1949, kurang lebih 72 tahun yang lalu, Tan Malaka tewas dieksekusi tanpa pengadilan oleh pasukan militer Indonesia di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Eksekutor yang berasal dari Brigade Sikatan bertindak atas perintah petinggi militer Jawa Timur. Tan Malaka dihabisi karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bersikap lunak dan kompromis terhadap Belanda. Dalam buku Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid keempat, September 1948 sampai Desember 1949, tahun 2014, halaman 24-214, Harry Albert Puzi mengungkapkan perintah eksekusi datang dari Letda Sukoco. Setelah tahun 1950, Sukoco melanjutkan karirnya di dalam divisi Brawijaya dan selanjutnya dihabiskan sebagai wali kota Surabaya pada tahun 1972 sampai dengan 1974. Dan mengakhiri karirnya dengan pangkat Brigadir Jenderal. Menurut Puzi, ia adalah orang kanan yang paling lantang beropini bahwa Tan Malaka harus dibunuh. Pada awalnya, Tan Malaka telah terlebih dahulu disergap oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI saat berada di markasnya yang terletak di Pace, Jawa Timur. Namun penangkapan itu urung dilakukan hingga akhirnya Tan Malaka dan 60 orang pengikutnya dibebaskan, lalu melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Tapi selama perjalanan, rombongan ditembaki oleh sekelompok bersenjata, hingga akhirnya mereka memecah diri menjadi 4 kelompok. Tan Malaka bersama keempat pengikutnya lantas menyusuri kawasan Tulung Agung untuk mencari batalion tentara yang sekiranya masih bersimpati kepada mereka. Akan tetapi, selang 2 hari perjalanan, tiba-tiba mereka disergap di suatu desa kecil bernama Selopanggung. Dan akhirnya, Tan Malaka pun ditembak mati di tempat ini. Ia dimakamkan di tengah hutan. Puzi dalam buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid keempat, September tahun 1948 sampai Desember tahun 1949, tahun 2014, halaman 219. Itulah sekelumit kisah tentang Tan Malaka yang berakhir dibunuh oleh bangsanya sendiri. Di luar dari kontroversi Tan Malaka, kita sebagai generasi penerus bangsa ini wajib mengetahui dan mempelajari sejarah masa lalunya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.